Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 AKL 1, 12 AKL 2, dan 12 BDP yang semoga pada pagi hari ini, di hari Kamis ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, sebelum Ibu Arna memulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka buku ya, kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan. Materi lanjutan dari yang hari Jumat kemarin. Jumat kemarin itu sudah Ibu bahas mengenai ada biaya markup, ada BEP, lalu ada juga job order, ya. Di situ ada lagi proses costing, itu semuanya sudah. Nah, sekarang kalian buka di halaman selanjutnya, yaitu mengenai strategi pemasaran produk. Ya, di halaman 17 kalian buka strategi pemasaran produk. Kita mulai ya. Kalian buka di halaman 17. Sebelum ke unsur pokok strategi pemasaran produk, kita harus tahu pengertian pemasaran terlebih dahulu. Nah, ini pengertian pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Kalian lihat di halaman 17. Ibu Arna sudah membuatnya. Kalian lihat juga di slide bisa, di buku bisa. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Atau bisa juga disebut pemasaran adalah segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ya, jadi kalian bisa nih ngambilnya dari sini aja pengertiannya nih ya. Bisa yang di atas suatu proses bla 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 itu bisa, atau kalian bisa nanti lihatnya di pengertiannya yang ini. Ya. Segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Intinya dari pemasaran adalah kegiatan menyampaikan produk atau jasa. Jasa itu pelayanan ya. Mulai dari si produsen, si penghasil produk tersebut sampai kepada si konsumen, si pemakai produk tersebut. Itu arti pemasaran. Ya, jadi kegiatan dalam menyampaikan produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Jadi dari si penghasil produk atau si penjualnya nih sampai ke tangan konsumen, itu pemasaran. Nah, lalu kalian lihat di situ ada unsur pokok strategi pemasaran. Lihat di bawah bagian B ada unsur produk strategi pemasaran. Nah, di sini ada apa aja? Pertama, menetapkan sasaran. Jadi kalau kalian nanti mau memasarkan produk, harus tahu nih, sasarannya apa sih nanti yang ingin dicapai ke depannya. Gitu ya, misalkan pemasarannya misalkan ingin meluas, misalkan tadinya hanya di area-area sekitar tempat tinggal, mungkin sasarannya akan merambah ke misalkan kalian mau membukanya ke gerai-gerai atau ke mall, atau misalkan kalian mau ada resellernya nih, itu kan apa yang akan dicapai ke depannya dalam memasarkan produk yang kalian ingin tawarkan. Lalu ada di sini mengukur atau mengevaluasi kinerja. Maksudnya apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi dalam kita memasarkan produk, pasti ada permasalahan yang nantinya akan terjadi di kemudian hari. Nah, berarti harus apa nih kalian? Berbuat apa? Apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Misalkan dalam menghadapi pesaing, gimana nih yang harus dilakukan? Misalkan mengadakan inovasi produk atau pemasarannya lebih meluas, kan seperti itu. Misalkan pemasarannya hanya personal gitu kan, personal selling, dalam arti membelinya dengan personal tapi kita rambah ke yang luas, misalkan melalui sosial media, itu kan bisa. Atau misalkan menghadapi pesaing yang sangat banyak, apa nih yang harus dilakukan? Seperti itu. Lalu nanti kita mengevaluasi lagi, mengapa hal ini terjadi? Kenapa? Kenapa tadi ada pesaing ini? Oh, ternyata mungkin produk mereka lebih unggul dibanding produk kita. Itu kan banyak terjadi ya. Jadi udah dicari tahu apa yang terjadi, baru kita cari tahu juga kenapa ya ini bisa terjadi.
gitu. Nah, yang terakhir berarti mengambil tindakan atau actionnya gimana? Apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut? Misalkan mengadakan inovasi, misalkan ada lagi harus lebih kreatif seperti itu, ya. Lalu di sini yang di halaman 18 kalian buka, di 18 itu ya, di sini ada strategi permintaan primer. Strategi permintaan primer di sini artinya apa? Artinya strategi menarik pengguna baru atau bukan pengguna. Artinya nih biasanya kan kita ada artinya pelanggan atau konsumen dengan pembeli. Itu kan biasa beda ya. Kalau pembeli bukan berarti dia pelanggan gitu. Kalau pelanggan udah pasti dia pembeli atau membeli barang secara terus-menerus, biasanya seperti itu. Nah, ini jadi strateginya menarik bagi pengguna baru. Artinya bagi konsumen yang baru mau membeli barang yang kita jual gitu. Jadi bukan udah si pelanggan kan, kalau pengguna baru kan dia baru mengetahui oh produknya ini seperti itu. Lalu meningkatkan kesediaan untuk membeli. Biasanya kan kita nanti meningkatkan kualitasnya. Kualitas produk yang kita punya, gimana caranya si konsumen tertarik mau membeli barang yang kita jual. Lalu meningkatkan kemampuan untuk membeli. Nah, kita juga harus menjual barang sesuai kemampuan si konsumen. Artinya harganya relatif murah seperti itu, tapi tidak murahan. Artinya harga murah tapi kualitas juga masih kita jaga gitu kan. Lalu di sini ada lagi menambah situasi penggunaan. Lalu meningkatkan tingkat konsumsi produk. Jadi misalkan harus ada target. Misalkan targetnya kita berapa produk yang mau ditawarkan, nah nanti ke depannya berapa banyak target yang akan kita tawarkan lagi. Seperti itu. Lalu mendorong penggantian produk. Maksudnya gini, kalau kita produknya sudah ada, ya kira-kira ada nggak sih produk yang untuk mendukung dari barang yang kita mau jual, gitu kan? Misalkan awalnya mau buat kopi, kedai kopi. Nah, berarti apa pelengkapnya gitu. Atau ini contohnya misalkan kita mau menjual, ini kan primer ya, lebih kepada produk yang penting ya. Misalkan kita mau jualnya nih rice bowl. Nah, kira-kira nih apa nih produk pelengkapnya gitu kan. Atau misalkan kita mau ganti dengan produk yang baru, apa nih gitu yang tepat seperti itu. Nah, di sini ada gambar dari kurvanya strategi permintaan primer. Ya, ini permintaan, ya ini berarti kuantitinya berarti jumlah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya sudah ada di buku kalian. Lalu yang kedua, di situ ada strategi permintaan selektif. Apa saja yang ada di permintaan selektif? Yang pertama, strategi memperluas pasar yang dilayani. Artinya memperluas distribusi, penyalurannya itu diperluas. Misalkan yang tadi saya bilang, misalkan kamu mau ada atau buka reseller. Nah, itu diperluas kan dengan adanya reseller. Jadi kamu tidak jual sendiri, ada bantuan orang lain. Lalu ada memperluas lini produk, yaitu tadi misalkan hanya di area A, tapi kalian ingin memperluas ke area B. Yang selanjutnya strategi merebut pelanggan dari pesaing. Nah, ini bagaimana strateginya merebut pelanggan dari pesaing tapi dengan sehat, tidak menjatuhkan produk dari pesaing yang lain itu. Ya, misalkan dengan cara apa? Misalkan yang tadi Bu Arna bilang pertama, bisa misalkan kita kreatif dalam berinovasi. Oh, sama-sama jual kedai kopi, tapi kopinya kita apa nih yang membedakan? Apakah packingnya, kemasannya, atau si komposisinya? Itu kan bisa kita kita modifikasi, ya, seperti itu. Lalu strategi mempertahankan atau meningkatkan mutu dari si penjual kepada si pelanggan, ya. Otomatis kalau kita ingin produk kita lancar, terus produk kita diminati, kita harus meningkatkan mutu dari produk tersebut. Lalu mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Nah, kira-kira pelanggan puas nggak sih sama produk yang kita jual? Nah, itu biasanya kita lihat dari apa? Bisa kamu survei langsung nanya
ke pelanggan, atau kamu bisa bikin box puas tidak puas, kan ada tuh biasanya, atau bisa melalui angket disebar, misalkan apakah Anda merasa puas dengan produk yang kami jual. Nah itu ada misalkan puas tidak puas atau setuju tidak setuju, itu bisa. Jadi mengukur kepuasan pelanggannya bisa melalui survei langsung, tanya langsung, atau bisa melalui bikin kotak saran ya. Kotak saran itu kotak kepuasan atau tidak puas, atau juga bisa pakai questionnaire. Nah, lalu ada relationship marketing. Jadi hubungan antara kita memasarkan nih, hubungan antara yang memasarkan dengan si misalkan reseller atau dengan si pelanggan, bisa juga dengan penjual dan pembeli gitu ya. Jadi ada relationship-nya, ada hubungannya gitu. Yang terakhir produk komplementer. Jadi produk pelengkap. Itu yang tadi Bu Arna bilang, kira-kira nih kalau kita bikin produk ini ada lagi nggak yang mau kita buat sebagai pelengkapnya ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, strategi marketing. Apa aja sih yang ada di strategi marketing? Pertama, tujuan atau sasaran produk. Kita tujuannya mau ngapain nih? Sasaran produknya mau kemana? Gitu kan. Lalu ada di sini ada peluang pasar. Peluang pasarnya kita harus bisa melihat kesempatan dari produk yang kita mau tawarkan. Gitu kan. Seperti apa? Ya, itu. Lalu ada kesuksesan pasar. Biasanya kalau produknya diminati, terus banyak pelanggannya, berarti kan kita dapat meraih kesuksesan di dalam memasarkan produk. Ya, itu saja yang bisa Ibu Arna berikan di pagi hari ini. Jangan lupa kalian lihat materi ini penjelasannya di YouTube, dan jangan lupa kalian tulis hadir di kolom komentarnya sebagai pertanda kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Oke, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.